Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai media penyimpanan pada komputer. Sebelum masuk pada materi, perkenalkan nama saya Andrea Maira Kanaya dengan NIM 2205121408. Saya dari Prodi Sistem Informasi 2022A. Pertama-tama, saya akan membahas apa itu media penyimpanan. Media penyimpanan komputer adalah suatu perangkat keras atau media yang digunakan untuk menyimpan data atau informasi digital dalam bentuk file atau dokumen. Media penyimpanan komputer dapat berupa perangkat keras internal pada sebuah komputer, seperti contohnya ada hard disk drive atau HDD, selanjutnya ada solid state drive atau SSD, atau media eksternal lainnya seperti flash drive, kartu memori, atau hard disk eksternal. Selanjutnya masuk pada pembahasan HDD atau hard disk drive. HDD atau hard disk drive adalah sebuah perangkat penyimpanan yang umum digunakan pada komputer yang bekerja dengan teknologi elektromekanis. HDD atau hard disk drive menggunakan piringan yang berputar di dalamnya untuk menyimpan dan mengambil data dengan cara magnetis. Jadi, informasi atau data digital disimpan pada piringan yang bisa berputar di dalam HDD. Selanjutnya, masuk pada pembahasan SSHD. SSHD atau Solid State Hybrid Drive adalah sebuah perangkat penyimpanan yang juga dikenal sebagai hard drive hybrid. Perangkat ini berfungsi untuk menyatukan teknologi penyimpanan flash memory dan HDD ke dalam satu drive tunggal. SSHD atau Solid State Hybrid Drive memiliki penyimpanan solid state dan menggunakan teknologi HDD untuk memberikan tambahan ruang penyimpanan. Cara kerja SSHD adalah dengan menyimpan file yang sering digunakan ke dalam penyimpanan flash dan file yang jarang digunakan tetap disimpan pada media penyimpanan cakram seperti HDD. Kemudian, SSHD akan meningkatkan performa drive dengan melakukan caching pada file yang sering digunakan ke dalam memori flash yang memiliki performa seperti SSD. Dengan demikian, performa SSHD pada awalnya sama dengan HDD, tetapi akan meningkat saat drive mengetahui file mana yang paling sering digunakan. Selanjutnya, masuk pada pembahasan SSD. SSD atau Solid State Drive adalah jenis perangkat penyimpanan data yang menggunakan memori flash untuk menyimpan sebuah informasi. Perangkat ini terdiri dari sejumlah blok memori individual yang menyimpan bit dan dapat diakses secara instan oleh controller. Saat seseorang menyebut SSD, biasanya mereka mengacu pada SSD SATA atau Serial Advanced Technology Attachment, yaitu koneksi antara SSD dan motherboard komputer yang digunakan untuk mengirim dan menerima data. Selanjutnya, masuk pada pembahasan NVMe. NVMe merupakan protokol penyimpanan yang dirancang khusus untuk memaksimalkan kinerja dari SSD. Dibandingkan dengan protokol penyimpanan SATA yang memerlukan lapisan perantara HBA, NVMe memungkinkan SSD berkomunikasi secara langsung dengan CPU melalui bus PCIe. Hal ini membuka jalan bagi peningkatan performa yang signifikan karena pengurangan lapisan perantara memungkinkan transfer data lebih cepat dan efisien antara SSD dan CPU. Dengan demikian, NVMe memungkinkan penggunaan SSD yang lebih optimal
dan efisien untuk aplikasi yang memerlukan performa tinggi. Selanjutnya masuk pada pembahasan perbedaan antara HDD, SSHD, SSD, dan NVMe. Yang pertama adalah perbedaan dari kinerjanya. Kinerja HDD dibatasi oleh komponen mekanisnya, sedangkan SSD jauh lebih unggul daripada HDD 7200 rpm dalam hal kinerja. Walaupun demikian, baik HDD maupun SSHD dapat mencapai kecepatan baca atau tulis sekitar 150 Mbps, sementara SSD dapat mencapai hingga 500 Mbps berkat antarmuka PCIe performa tinggi. Meski SSD sudah sangat cepat, SSD NVMe masih dapat mengalahkannya dengan signifikan dalam hal kecepatan baca atau tulis, dengan rata-rata hingga mencapai 3.500 Mbps. Kemudian, dalam hal operasi input-output, HDD kalah jauh dibandingkan SSD. HDD hanya dapat menangani sekitar 100 operasi I/O per detik, sementara SSHD dapat menangani sekitar 400 operasi I/O per detik. Dan SSD mampu menangani hingga 100.000 IOPS. Akan tetapi, SSD NVMe jauh lebih unggul lagi dalam hal operasi I/O, dengan kemampuan menanganinya hingga 300.000 operasi per detik atau IOPS. Dengan demikian, SSD NVMe mengungguli SSD dan HDD secara signifikan dalam kinerja. Selanjutnya masuk pada perbedaan HDD, SSHD, SSD, dan NVMe pada harga dan kemampuannya. Dari segi harga, HDD lebih murah dibandingkan dengan SSD SATA dan SSD NVMe. Sementara itu, SSD SATA lebih terjangkau dibandingkan dengan SSD NVMe yang memiliki performa lebih baik. HDD dengan kapasitas 2 TB seharga sekitar Rp870.000. Harganya ini setara dengan SSD HD 1 TB, SSD SATA 500 GB, dan SSD NVMe sebesar 250 GB. Selanjutnya, dalam hal kemampuan. Pada kemampuan, HDD dan SSHD juga setara dan cukup handal bagi pengguna PC pada umumnya, karena mean time between failures atau MTBF sekitar 300.000 sampai 1.200.000 jam. Tetapi karena pengoperasiannya yang non-mekanis dan tingkat keausannya yang rendah, SSD dan SSD NVMe jauh lebih handal, dengan MTBF sekitar 1,5 juta jam. Selanjutnya masuk pada perbedaan HDD, SSHD, SSD, dan NVMe pada hal daya dan kompatibilitas. Pada hal daya, NVMe secara jelas menjadi pemenang dalam hal efisiensi daya. Beberapa produsen NVMe memanfaatkan mode konsumsi daya siaga L1.2 yang dapat meningkatkan efisiensi daya hingga 25 kali lipat. Selanjutnya, pada hal kompatibilitas, SSD sudah ada sejak lama, oleh karenanya dapat digunakan secara luas pada perangkat PC desktop. Interface-nya juga dikembangkan berdasarkan HDD. Namun, meskipun HDD, SSHD, dan SSD dapat digunakan secara luas, akan tetapi SSD NVMe masih kurang kompatibel dengan PC yang digunakan pada umumnya. Sebagaimana disinggung di atas, SSD NVMe membutuhkan port M.2
untuk dapat dipasangkan pada komputer. Dan hal ini berbeda dengan port SATA. Selanjutnya, perbedaan HDD, SSHD, SSD, dan NVMe dalam hal terakhir yaitu keefektivitas. HDD memiliki kapasitas besar dengan harga yang murah, namun kinerjanya lambat. SSHD jauh lebih murah dan memiliki teknologi memori flash, sementara SSD mahal tetapi cepat. Untuk penggunaan normal, HDD atau SSHD sudah sangat cukup. Namun, untuk tugas-tugas berat seperti gaming atau pengeditan video, SSD jauh lebih baik daripada HDD atau SSHD. Nah, SSHD NVMe sangat ideal untuk transfer data besar dan kontinu antar perangkat komputer. Selanjutnya, saya akan membahas HDD SAS. Apa itu HDD SAS? HDD SAS atau Hard Disk Drive Serial Attached SCSI merupakan jenis hard disk drive yang menggunakan antarmuka SCSI untuk menghubungkan ke sistem komputer. Antarmuka SAS menyediakan kinerja yang lebih baik dengan transfer data yang lebih cepat dan keandalan yang lebih baik dibandingkan dengan antarmuka SCSI tradisional. Biasanya, HDD SAS digunakan dalam sistem server dan penyimpanan pada level enterprise karena kinerja dan keandalannya yang tinggi. HDD SAS memiliki kecepatan rotasi yang lebih tinggi, cache yang lebih besar, dan kemampuan koreksi kesalahan yang lebih baik dibandingkan dengan HDD SATA. HDD SAS juga mendukung beberapa protokol transfer data seperti SCSI, SATA, dan NVMe, sehingga sangat serbaguna. Secara keseluruhan, HDD SAS didesain untuk memberikan transfer data yang lebih cepat dan keandalannya yang tinggi, sehingga cocok untuk digunakan pada aplikasi level enterprise yang membutuhkan kinerja yang tinggi. Selanjutnya, dari segi harga, HDD SAS cenderung mempunyai harga yang lebih mahal, tetapi HDD SAS mempunyai performa yang lebih baik, yang dimungkinkan karena kelebihan bus SCSI daripada bus PCI. Akses yang bersamaan dapat dilakukan ke banyak disk drive karena interface drive secara aktif dihubungkan ke bus SCSI yang hanya pada saat drive tersebut siap untuk transfer data. Hal ini terutama berguna dalam aplikasi di mana terdapat sejumlah besar request untuk file yang kecil, yang sering terjadi dalam komputer yang digunakan sebagai file server. Selanjutnya masuk pada pembahasan flash disk USB. Flash disk USB adalah perangkat penyimpanan data yang menggunakan antarmuka Universal Serial Bus atau USB untuk terhubung dengan komputer atau perangkat lainnya. Perangkat ini memiliki bentuk yang kecil dan mudah dibawa kemana-mana. Flash disk USB terdiri dalam berbagai kapasitas penyimpanan mulai dari beberapa megabyte hingga beberapa terabyte dan dapat digunakan untuk menyimpan dokumen, foto, video, dan musik serta untuk memindahkan data antar komputer. Flash disk USB juga mudah digunakan dan dapat diakses langsung dari sistem operasi komputer tanpa memerlukan drive khusus. Beberapa jenis flash disk USB memiliki fitur keamanan seperti enkripsi data dan sandi akses untuk melindungi data yang tersimpan di dalamnya. Pembahasan yang terakhir adalah perbedaan flash disk USB versi 1, versi 2, dan versi 3. Pada USB versi 1,
merupakan edisi awal dari flash disk USB yang mempunyai kecepatan transfer data yang lebih lambat jika dibandingkan dengan model terbaru. Kecepatan transfer data maksimum yang dapat dicapai oleh flash disk USB versi 1 sekitar 12 Mbps. Selain itu, flash disk USB versi 1 tidak memiliki banyak fitur tambahan yang membedakannya dari model-model flash disk USB lainnya. Kapasitas penyimpanan pun relatif lebih kecil dibandingkan dengan flash disk USB generasi terbaru. Selanjutnya, USB versi 2. Flash disk USB versi 2 adalah generasi kedua dari flash disk USB yang memiliki kecepatan transfer data yang lebih cepat dibandingkan dengan model versi 1. Kecepatan transfer data maksimum untuk flash disk USB versi 2 sekitar 480 Mbps. Tidak hanya itu, flash disk USB versi 2 juga memiliki beberapa fitur tambahan seperti kemampuan plug and play, kemampuan untuk booting dari perangkat, dan dukungan untuk file system FAT32 yang lebih besar. Fitur tambahan tersebut membuat flash disk USB versi 2 lebih unggul dibandingkan dengan model sebelumnya. Dan yang terakhir yaitu USB versi 3. Flash disk USB versi 3 adalah generasi terbaru dari flash disk USB dan memiliki kecepatan transfer data yang paling cepat dari ketiga versi lainnya. Kecepatan transfer data maksimum untuk flash disk USB versi 3 adalah sekitar 5 Gbps atau GB per second. Flash disk USB versi 3 juga dilengkapi dengan beberapa fitur tambahan seperti dukungan untuk USB 3.0 dan 3.1, kemampuan untuk mengatur sandi akses, dan kemampuan untuk mengatur partisi pada flash disk. Sekian yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.